wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tes awal tentang praktikum proses glikolisis sel ragi dan sel darah merah. Perkenalkan, nama saya Kurva Imelinda, NIM 1813081011. Yang pertama yaitu pada percobaan ini memiliki tujuan untuk mengamati proses glikolisis di dalam sel ragi dan sel darah merah dan mengamati pengaruh inhibitor seperti fluorida dan arsenat terhadap proses glikolisis. Apa yang dimaksud dengan proses glikolisis? Apa perbedaan glikolisis pada sel ragi dengan yang terjadi pada sel darah manusia? Di sini jawabannya, glikolisis merupakan jalur utama dalam metabolisme karbohidrat. Untuk menghasilkan energi dari glikolisis merupakan pemecahan D-glukosa yang dioksidasi menjadi fosfat yang kemudian dapat direduksi menjadi laktat. Perbedaan glikolisis sel ragi dengan glikolisis sel darah merah yang itu produk yang dihasilkan. Dalam sel ragi, produk yang dihasilkan yaitu berupa etanol dan CO2. Sedangkan pada sel darah merah, produk yang dihasilkan adalah asam laktat. Nomor 2, glikolisis merupakan metabolisme. Jelaskan pembagian metabolisme ditinjau dari substrat makromolekul dalam tubuh manusia. Pertama yaitu metabolisme karbohidrat, mencakup penguraian, katabolisme sintetis, anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam bentuk organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa glukosa sederhana yaitu monosakarida. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecah untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian katabolisme asam amino pada protein. Nomor 3, pada eksperimen metabolisme ini dilakukan pengamatan terhadap proses glikolisis yang terjadi di dalam sel ragi dan yang terjadi di dalam sel darah merah. Pada manusia dan hewan, hasil akhir proses glikolisis anaerob adalah asam laktat. Sedangkan pada sel ragi, hasilnya adalah etanol dan CO2. Jelaskan glikolisis glukosa sampai terbentuknya asam laktat. Pada proses glikolisis glukosa, difosforilasi oleh ATP membentuk glukosa 6-fosfat dan ADP yang dikatalis oleh enzim heksokinase. Kemudian glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh fosfoglukoisomerase. Isomerisasi ini melibatkan pengubahan aldosa menjadi ketosa. Fruktosa 6-fosfat difosforilisasi oleh ATP membentuk fruktosa 1,6 bis-fosfat dan ADP yang dikatalis oleh enzim fosfofruktokinase. Selanjutnya, aldose memecah fruktosa 1,6 bis-fosfat menjadi 2 molekul dengan 3 atom karbon. Glycerol aldehid 3-fosfat dan hidroksiaseton fosfat glycerol aldehid 3-fosfat dapat diubah menjadi glycerol aldehid 3-fosfat dengan triosa fosfatisomerase. Glycerol aldehid 3-fosfat diubah menjadi 1,3 bis-fosfogliserat yang dikatalis oleh glycerol aldehid 3-fosfat dehidrogenase dengan menggunakan fosfat anorganik dan NADH+. Produk lain adalah NADH. Ikatan fosfat berenergi tinggi pada 1,3 bis-fosfogliserat digunakan untuk mensintesis ATP dengan menghasilkan 3 fosfogliserat. Selanjutnya, 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat oleh fosfogliserat mutase melalui perpindahan gugus fosfat dari C3 ke C2. Pada molekul yang sama,
Enolase mengkatalisis dehidrasi 2-fosfatgliserat membentuk fosfonopilufar PEP. Reaksi ini ubah ikatan ester fosfat berenergi rendah pada 2-fosfatgliserat menjadi ikatan fosfat berenergi tinggi pada PEP. Pada reaksi yang terakhir, piruvat kinase mengkatalis pemindahan gugus fosforil secara irreversibel dari PEP ke ADP untuk membentuk ATP dan piruvat. Pada saat otot lurik melakukan kontraksi seperti saat berolahraga, laju lintasan glikolisis yang memproduksi asam piruvat akan bereaksi lebih cepat daripada laju siklus asam sitrat yang mengoksidasi asam tersebut. Dalam kondisi ini terjadi peningkatan kadar NADH karena perbedaan kecepatan dua lintasan. Oleh karena itu, kelangsungan lintasan glikolisis bergantung tersedianya molekul NADH+ untuk mengoksidasi glyceraldehyde 3-fosfat. Akumulasi asam piruvat dan NADH akan dikatalis oleh enzim dehidrolaktat dan reaksi redoks yang mengoksidasi NADH menjadi NAD+ dan mereduksi piruvat menjadi asam laktat. Nomor 4 yaitu tentukan jumlah energi dalam bentuk ATP pada proses pemecahan gula sampai terbentuknya fermentasi alkohol pada lagi. Pada proses glikolisis terdapat terbentuknya piruvat akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian mengubah piruvat menjadi etanol memerlukan 2 NADH sehingga secara keseluruhan ATP yang terbentuk yaitu 2 ATP. Nah, di sini yang terlibat juga yaitu 2 NADH, di mana 2 NADH ini merupakan dikali 3. Jadi hasilnya yaitu 6 NADH ditambah 6 ATP ditambah 2 ATP sama dengan hasil yang didapat yaitu 8 ATP. Pada glikolisis lagi dilakukan penetapan kadar glukosa melalui cara Feinwood dan autoluiding dengan dilakukan penetapan kadar etanol. Jelaskan perbedaan metode tersebut. Penetapan kadar glukosa melalui cara Feinwood dapat dilakukan dengan penambahan larutan tembaga alkalis yang mana glukosa akan mereduksi ion kupri menjadi senyawa kupro. Yang tidak dapat larut, kemudian ion kupro akan mereduksi ion fosfolidat menghasilkan larutan biru tua. Dilakukan pengukuran absorbansi menggunakan spektro UV vis. Sedangkan penetapan kadar glukosa juga dilakukan dengan cara autoluidin, yaitu mereaksikan reaksi seragi ke dalam asam asetat yang panas sehingga dapat dibentuk senyawa yang berwarna hijau dan warna tersebut akan dilakukan pengukuran absorbansi menggunakan spektrometer UV vis dengan 625 nanometer. Penetapan kadar etanol pada glikolisis lagi dapat dilakukan dengan penambahan larutan dikromat dengan suasana asam yang bertujuan untuk mengoksidasi etanol menjadi asam asetat. Nomor 6, jelaskan cara perhitungan penentuan kadar etanol yang dihasilkan dari reaksi glikolisis lagi. Di mana di sini kadar etanol sama dengan Ag dikurangi AY per Ag dikurangi AY dikali 0,5 dikali 0,5 per 100 dikali 100 per 0,5 dikali 100 0,5 D per mililiter. 7. Jelaskan langkah-langkah cara membuat larutan buffer KRP 0,1 molar Krebs-Ringer fosfat buffer pH 7,2 sampai 7,4. Di sini jawabannya KRP buffer dibuat dengan yang pertama NaCl 1,5 molar 87,66 gram NaCl dalam 1 liter Aquades. Fos buffer pH 7,4. 0,1 molar NaH2PO4 dikali 2H2O
MW15456 sampai 5, di mana di sini beratnya itu 15,6 gram dalam 1 liter. Di mana 0,1 molar NH2HPO4 dikali 2H2O MW178 sampai 7 atau 17,8 gram dalam 1 liter, tambahkan 19 ml dari campuran A ke dalam 81 ml campuran B, diukur pH-nya sampai pH total 7,4. KCl 0,15 molar 5,6 gram KCl MW4,56 dalam 500 ml air Aquades. Di sini nomor 8, apa langkah kerja? Pada langkah kerja glikolisis yang lagi dibutuhkan sebanyak 4 buah elemen. Disiapkan, diberikan tanda 1, 2, dan 3. Elemen 1 digunakan sebagai kontrol positif, elemen 2 digunakan sebagai kontrol negatif, dan elemen 3 digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor. Jelaskan fungsi masing-masing alat yang digunakan. Di sini elemen yang digunakan sebagai wadah campuran yang akan diamati untuk elemen 1 sebagai kontrol positif, yang mana pada campuran ini akan ditetapkan untuk mendapatkan hasil yang positif sesuai dengan hasil yang diharapkan. Sedangkan pada elemen 2 sebagai kontrol negatif, yang mana campuran ini ditetapkan untuk menyebabkan hasil yang negatif. Pada elemen 3 untuk melihat pengaruh inhibitor, yang mana campuran ini digunakan untuk mengamati bagaimana pengaruh inhibitor terhadap percobaan glikolisis seragi. Nomor 9, dalam percobaan ada tahap campuran yang telah didiamkan selama 15 menit. Kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran tersebut. Mengapa fungsi pendiaman selama 15 menit? Di sini pendiaman selama 15 menit bertujuan agar proses glikolisis dalam seragi dapat berlangsung selama rentang waktu tersebut. Nomor 10, dalam langkah-langkah ada perlakuan sebagai berikut. Larutan dikromat diambil dan dimasukkan ke dalam 25 ml crucible, dibilas dengan Aquades, dan dibilas tersebut dimasukkan ke dalam tabung dan diencerkan hingga 20 ml. Jelaskan tujuan langkah ini. Tujuan dilakukannya pembilasan pada crucible dengan Aquades, yaitu agar larutan menempel crucible tersebut larut dalam Aquades sehingga tidak ada yang tertinggal pada crucible tersebut. 11. Mengapa pada proses glikolisis di dalam sel darah merah dihasilkan laktat dan bukan pirufat? Jelaskan ya saudara. Karena pada proses glikolisis di dalam sel darah terjadi glikolisis anaerob, atau ketika kondisi oksigen tidak mencukupi untuk menjalin proses aerob, sehingga dihasilkan asam laktat. Apabila terjadi glikolisis aerob, maka yang dihasilkan yaitu asam pirufat. 12. Sebutkan parameter-parameter yang diamati pada percobaan ini untuk menunjukkan terjadi metabolisme. Jawab, yaitu parameter-parameter yang diamati pada percobaan ini yaitu kadar glukosa dan kadar produk etanol yang dihasilkan oleh proses glikolisis. 13. Jelaskan mekanisme kerja fluorida dan arsenat dalam menghambat glikolisis. Di sini penambahan fluorida bekerja dengan cara ion fluorida menginhibisi enolase enzim yang membutuhkan ion magnesium dengan cara membentuk kompleks molekul antara fosfat inorganik dengan membentuk magnesium fosfat. Penambahan arsenat akan menghambat glikolisis dengan membentuk 1 arsenot 3 fosfogilserat oleh enzim gliceraldehid 3-fosfat dehidrogenase sehingga menginterferensi pembentukan ATP pada tingkat substrat. Pada langkah tersebut yang terjadi seharusnya yaitu gliceraldehid 3-fosfat menjadi 1,3 fosfat gliserat, namun yang terjadi yaitu 1 arsenot 3 fosfogilserat. 14. Sebutkan langkah-langkah percobaan glikolisis dalam seragi
dan sel darah. Yang pertama yaitu glikolisis dalam sel ragi sebanyak 4 buah Erlenmeyer dimasukkan dan diberikan tanda 1, 2, dan 3. Erlenmeyer 1 digunakan sebagai kontrol positif, Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kontrol negatif, dan Erlenmeyer 3 digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor. Pada Erlenmeyer 1 dimasukkan substansi ragi roti sebanyak 14 ml, larutan dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Erlenmeyer 2 dimasukkan 14 ml substansi ragi roti yang telah dididihkan dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Erlenmeyer 3 dimasukkan substansi ragi roti sebanyak 13,5 ml, larutan Florida 0,5 ml dan 2 ml larutan glukosa 2%. Erlenmeyer yang telah diisikan campuran dibolak-balikkan secara 3 kali dan didiamkan selama 15 menit dalam suhu kamar. Campuran yang telah didiamkan selama 15 menit kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran tersebut. Untuk glikolisis sel darah, sebanyak 4 tabung reaksi disiapkan dan diberi tanda tabung 1, 2, 1, 2, 3, dan 4. Dalam hal ini tabung 1 digunakan sebagai kontrol positif, tabung 2 digunakan sebagai kontrol negatif, tabung 3 sebagai pengaruh inhibitor Florida, dan tabung 4 sebagai pengaruh inhibitor Arsena. Pada tabung 1 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml per KRP pH 7,4 sebanyak 7 ml. Tabung 2 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 per KRP pH 7,4 sebanyak 7 ml yang telah dididihkan selama 5 menit. Tabung 3 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml per KRP pH 7,4 sebanyak 6,5 ml dan tabung 4 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml dan DP KRP 7,4 sebanyak 6,5 ml. Setelah bercampur didiamkan hingga terbentuk suspensi. Setelah terbentuk suspensi, tabung 3 ditambahkan sebanyak 0,5 ml larutan Florida, 4 ditambahkan larutan Arsena 0,5 ml, dan keempat tabung reaksi ditambahkan dengan 1 ml larutan glukosa 0,5%. Campuran yang terbentuk dikeram dan pemanas air selama 30 menit dan dilakukan pengujian kadar glukosa pada keempat tabung dengan menggunakan metode Fehling yang sebelumnya fitrat yang dihasilkan dibebaskan dari protein. Fitrat yang bebas dari protein yang dapat dibuat dengan Aquarius yang dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan ditambahkan suspensi sel darah merah dan labu digoyangkan secara perlahan. Campuran ditambahkan dengan larutan N-Actungstat 10% dan H2SO4 2/3N secara perlahan dengan labu yang digoyangkan secara perlahan. Labu Erlenmeyer ditutup dan didiamkan selama 10 menit sehingga larutan berwarna coklat. Larutan disaring dan filtrat yang dihasilkan ditampung untuk dilakukan pengujian kadar glukosa dengan cara Fehling. Nomor 15 itu jelaskan perbedaan antara glikolisis yang terjadi di dalam sel ragi dan dalam sel produk yang terbentuk dan enzim yang berperang. Pada glikolisis dalam sel ragi, produk yang dihasilkan yaitu etanol dan CO2. Pada proses ini enzim yang berperang enzim piruvat dekarboksilase yang berfungsi mendekarboksilasi asam piruvat hasil glikolisis menjadi asetaldehid. Kemudian dengan adanya hidrogen terjadi pengurangan asetaldehid dengan enzim alkohol dehidrogenase untuk membentuk etanol atau etil alkohol. Yang kedua, glikolisis sel darah merah, produk yang dihasilkan yaitu asam laktat dan enzim yang berperang yaitu enzim dehidrogenase laktat. Sekian dari pembahasan tentang tes awal proses glikolisis sel ragi dan sel darah merah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.